Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil husul sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Utsman bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu anan nas wa an-nas radhiyallahu anhu qala umira bilal ayashbahu al-adhan syab'an wa yutirul idhamah illa al-idhamah, yakni ila qadqamatis salah muttafaqun alaih wa lam yazkur muslimin istisna. Wa nisa wa nasai amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bilal Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mahzurata radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan, rawahu Ibnu Huzaimah. Wa an Abi Mahzurah radhiyallahu an, akhir sanadnya Sayyidina Abi Mahzurah radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang, beliau takjub dengan suara bagus daripada Abi Mahzumah. Fa'allamahu adzan, maka beliau ajarkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan Abi Mahzurah yaitu azan. Kadang-kadang manusia itu tertarik atau takjub dengan apa yang ada kelebihan kepada orang tersebut. Kalau biasa-biasa aja, rasa-rasanya mustahil ada yang namanya takjub. Kalau kita melihat yang indah, pasti kita bilang Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau kita dapat nikmat seperti itu, kita berkata Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Udah pasti pujian
buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia itu ada zahiran wa batinan yang Allah kasih. Wajahnya cakep, enak dipandang. Kata Nabi, kalau engkau pengen melihat orang-orang yang disukai Allah, yang disukai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat wajah orang-orang soleh. Lalu yang kedua, kalau kita pengen penglihatan kita jadi jeli, tahu jeli, terang, kata Nabi, lihat orang-orang cakep. Yang kedua, lihat yang berwarna hijau, bentuk-bentuk yang berwarna hijau. Niscaya jeli kita punya kedua mata. Orang kalau pakai sifat mata itu, aslinya celak mata itu bukan sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena Nabi nggak pakai celak mata. Udah cakep matanya, jadi nggak perlu ditambahin lagi, udah cakep. Kalau kita kadang-kadang kurang, akhirnya niatnya salah, pakai celak mata. Tujuannya bukan buat ngikuti sunnah, tapi buat dilihat ame orang lain. Padahal sunnah Nabi pakai celak mata, yaitu di waktu malam sebelum tidur. Tujuannya apa? Supaya kotoran-kotoran mata kita keluar tuh. Orang kita, orang tua kita, ibu-ibu kita, guru-guru kita, itu selalu tuh mereka pakai celak mata di waktu malam, bukan di waktu siang. Ini kagak, angker banget. Udah gitu semuanya kayak hitam banget gitu ya. La haula wala quwata. Nabi nggak pakai celak mata. Kenapa? Udah bagus. Apaan lagi yang harus ditambahin? Kalau ente punya jam tangan ame cincin yang atuh harganya jangan banyak-banyak, 250 juta. Jamnya harganya 750 juta. Kira-kira perlu beli jam tangan lagi apa kagak? Cincin, Allah, safir Ceylon lagi, Sri Lanka. Allah, kecil banget, 250 juta. Itu yang kecil, apalagi yang gede. Mimpin tahlil juga enak. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Safir ame jamrud, kalau kagak ruby. Harganya kecil, 250 juta yang asli. Kita beli yang asli. Tangan kanan yang kecil, tangan gede yang ukurannya agak besar. Udah gitu jam tangan kita harga 2 miliar, Richard Mille. Jangan-jangan bekas punya Sa'roni itu. La haula wala quwata. Pertanyaannya, kalau jam kita udah mahal, cincin kita udah cakep, perlu beli lagi apa kagak? Perlu beli lagi apa kagak? Kagak, udah cakep, udah mahal, udah mentok, udah mewah. Apa lagi yang harus kita beli? Orang nomor 1, unggulan. Begitu juga Nabi. Nabi ini zahiran wa batinan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Emang ada orang lain yang bisa kita ambil suri tauladan atau panutan kita atau guduah kita selain baginda Nabi Muhammad? Nggak ada, udah mentok. Ibarat kata gelas dibawain sama Habib penuh airnya, Habib udah minum setengah, kira-kira bisa ganti warna apa kagak? Bisa ganti warna campurin marjan bisa, pakai es batu, cakep gak kira-kira? Tapi kalau udah penuh tadi, sengaja Habib minum biar ada campurannya. Dari awal putih mulu, udah 3 tahun ngajar putih mulu, kali gitu jadi berubah jadi warna merah atau kagak warna hijau, kan seger tuh, apalagi berembun. Tapi kalau ini gelas udah isi, nggak bisa ditambahin lagi, tumpah luber, bukan mendatangkan manfaat, jadi madarat. Tapi kalau gelasnya kosong, isiin teh adeni, enak gak kira-kira? Tahu teh adeni? Ya Allah, panas, enak banget. Atau kalau kagak kopi jahe, timpalannya sambosa yang isi daging. Habis itu kue lapis legit Surabaya. Ente mau tahu seloyangnya 1 juta seloyangnya. Jangan kue lapis yang seret tuh, tahu yang seret yang dibungkus plastik tuh ya. Kalau udah dibungkus plastik satu-satuan jualnya, lo makan 3, jangan kasih air, seret. La haula wala quwata. Sekarang minuman udah teh ada nih, udah kopi jahe atau kalau kagak susu jahe. Udah gitu timpalannya pakai sambosa ame kue lapis legit Surabaya. Perlu beli pisang goreng lagi apa kagak? Perlu beli bala-bala apa kagak?
Jadi ngikutin orang Sunda, Ustadz Yusuf ya, asli Limbangan, nggak ada yang ngomong bakwan ya, ngomongnya bala-bala, semuanya bala-bala ya, bener gak kira-kira? Gorengan bala-bala, tempe bala-bala, apalagi bakwan bala-bala. Perlu gak beli lagi tuh gorengan? Nggak perlu, apalagi udah minum bis kotak. Allah, kita datang disediain ame sohibul bait bis kotak, enak banget. Aneh kalau minum bis kotak itu ada campurannya. Kalau biasanya orang-orang pakai WB itu, kalau aneh pakai campuran dari Mandailing. Itu sekilonya aja, itu harganya murid aneh beliin hampir 750 ribu. Makanya kalau ada tamu datang spesial itu yang aneh keluarin. Tapi kalau tamu umum, kapal api. Tahu kapal api? Nggak usah pakai gula udah, emang udah ada gulanya. Betul gak kira-kira? Kalau seandainya kata ente udah ngopi bis kota, tiba-tiba ditawarin disuguhin kapal api, main apa kagak kira-kira? Kagak main, mau ngapain? Udah paling enak, udah paling mentok. Begitu juga kalau ketemu biryani ame kambing, cakep gak nih kira-kira? Udah gitu kuah marak lagi. Perlu nanyain, maaf soto ayam nggak? Perlu nanyain nggak? Ini soto ayamnya kagak ada nih, nggak perlu. Udah soto daging, udah sop kambing, betul kira-kira? Maraknya kambing, empuk lagi. Udah gitu asal kita masuk ke mulut kita, nggak usah capek-capek ngunyahnya, kena lak-lakan kita, ketelan sendiri. Saking mudahnya tuh kambing, ajib banget. Cakep gak kira-kira? Cakep gak kira-kira? Cakep, nggak perlu ditambahin lagi. Artinya seperti itu. Kadang-kadang kita takjub sama orang ini karena ada kelebihannya. Kalau sama kita, ada orang rumahnya ngontrak. Rumahnya ngontrak, udah gitu kredit mulu. Saban 3 bulan Ambon, saban hari muter-muter. Kira-kira ente perlu takjub apa kagak sama dia? Perlu hasad gak kira-kira? Dia ngomongin kita tuh. Dirinya jauh di bawah ekonominya daripada kita. Keuangannya jauh daripada kita. Perlu gak kita balas caciannya? Perlu atau tidak? Tidak perlu. Hidupnya udah cemburu dengan hidup kita. Makan kita enak, pagi lain, siang lain, malam lain. Udah gitu pakai ngomong kagak seru, Bib. Kalau setiap dari pagi, siang, ame malam satu menu, yaelah, sombong banget, belagu banget. Kira-kira kalau ada orang entar makan, entar kagak ngomongin kita, dia hasad sama kita, dicemburu sama kita, perlu dibalas apa kagak? Ngapain dibalas? Dia udah ngeliat kita aja udah cemburu. Dia ngeliat kita makan, alhamdulillah enak, keluarga kita, udah gitu nggak perlu minta-minta, nggak perlu ngetok-ngetok rumah saudara kita, nggak perlu telepon saudara kita. Kalau kita mau makan, alhamdulillah beras di rumah ada, nyari beras ada, minyak ada, gula ada, telur ada, kecap ada, segala macam ada, terigu ada. Apaan lagi yang kurang? Kagak ada. Duit banyak, duit banyak di kantong lain, betul kira-kira? Yang di selipan lain, la haula wala quwata, yang di bawah bantal lain, yang di ATM, yang di bawah kaos kaki lain lagi, la haula wala quwata. Sekarang ada orang hidupnya berkurangan, ngomongin kita, hasad sama kita, perlu kita balas apa kagak? Enggak perlu, nikmat ini udah mentok kok. Allah udah kasih kita, udah mentok, udah alhamdulillah. Mau ngapain? Yang ada dia ngeliat kita udah cemburu, hatinya panas, nggak perlu kita balas. Kita diamin aja, udah panas dia, kelimpungan. Kita datang, alhamdulillah, disambut oleh orang lain, habis itu dihormatin oleh orang lain, ditaruh di tempat yang depan, dikasih minuman, dikasih makanan, pulang dicekelin. Tahu cekel? Tahu gak cekelin? Apa cekelin? Cekelin, tahu cekelin? Kan kadang-kadang panitia pada pinter, asal guru mau jalan pada ngilang aja itu. La haula wala quwata. Ada yang bukan di sini, bukan, di sono di jonggol tuh. Pantasnya kalau guru udah aneh izin ya, nah udah paham deh tuh, siapin deh tuh semua-muanya, betul kira-kira. Jadi nggak perlu ditanyain lagi sama guru. Ini demen banget karena cinta, Beb. Ya, orang kan kalau kita cinta ditanyain mulu, pegel lame-lame, fulan kemana, la haula wala quwata. Artinya kita diamin aja, dia udah cemburu dengan kita, mentok tuh Allah kasih. Baginda Nabi kita Muhammad, zahiran wa batinan. Justru kita ikuti beliau sehingga tambah tuh kesempurnaan itu, nur baginda kepada diri kita. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Ada yang tadi tuh wajahnya cakep, alim lagi, masih muda. Ada gak kira-kira? Ada. Ada yang maaf, menang tua doang, ngaji kagak mau. Udah gitu kerjaannya ngomel mulu. Ada gak kira-kira? Gerutu mulu. Ibarat kata tua kejemur. Tahu tua kejemur? Tua kejemur, bukan dijadiin contoh,
buat regenerasi yang akan datang, regenerasi yang muda, yang baru. Dia malah maaf, hadir majelis taklim kagak, kelihatan sholat subuh kagak pernah, model tua aja. Dikit-dikit marah-marah mulu, udah gitu cegukan lagi. La haula wala quwata. Pertanyaannya, apa yang kita bisa dapat dari ini orang? Gak ada. Tapi kalau kita lihat ada orang tua istiqomahnya ngalahin anak muda, pantasnya kita giptoh sama dia itu. Ya Allah, umur 70, kadang-kadang jalannya aja susah. Orang kalau udah umur 70 ke atas, dia bisa jalan dari rumahnya. Itu udah bagus banget, nikmat pemberian daripada Allah. Berapa banyak orang-orang di bawah 70 udah pada oleng semua. Tahu oleng? Kadang-kadang maaf, megang gelas aja gedek. Tahu gedek? Godek. La haula wala quwata, dia bisa jalan. Udah gitu sholat subuhnya nggak pernah absen, hadir majelis taklimnya nggak pernah absen. Buat dirinya susah padahal jalannya. Kita yang muda di bawah dia jauh umurnya, seolah-olah kayak seumuran. Pantes apa kagak kira-kira? Abis itu kita iri, wajar iri sama orang tersebut. Namanya gipoh. Dia bisa tuh hari demi hari istiqomah dari muda sampai gini hari, sampai datang ajal menjemput. Itu kan kagak main-main, susah, kagak gampang. Emang ente kira istiqomah gampang? Kalau emang nyatanya orang istiqomah, niscaya setiap ada kebaikan udah pasti penuh. Nggak perlu diumumin kok. Emang orang istiqomah, demen kumpul ame orang baik, demen ngerjain kebaikan, karena kebaikan itu sumbernya dari baginda Nabi kita Muhammad. Nggak ada kebaikan, pasti ujungnya ente cari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada yang seperti itu, ada yang maaf goyang. Allah kasih ekonominya susah banget, tapi dia punya semangat luar biasa. Maaf, musola tiba-tiba kipas angin umpama kok udah kagak dingin nih, berdebu ibarat kata kipas angin. Aneh gak ngomongin AC deh, kemahalan. Kipas angin aja, kipas angin. Betul gak kira-kira? Dipasangin AC aja kagak taklim. Kipas angin lagi, pasangin AC kagak datang, padahal kurang apa? Bayar listrik kagak. Bayar listrik gak kira-kira? Kagak datang, enak. Abis itu nggak ada edaran kan? Surat pemberitahuan kenaikan listrik atau tidak, ada gak kira-kira? Nggak ada kan? Atau kalau kagak maaf fotokopian emailnya suruh kita bayarin, ada gak kira-kira? Kagak. Nih listrik mau naik kayak mau kagak, mau mahal kayak mau kagak, kita datang bawa diri kita. Betul gak kira-kira? Duduk deh. Kadang-kadang ada yang numpang ngadem, ada gak kira-kira? Ada sampai pules ketiduran AC. Kita nggak usah ngomongin AC, ngomongin kipas aja. Datang satu orang ke musola, ngelihat kok ini kipas angin kalau biasanya berdebu kotor, itu biasanya daya puternya kurang tuh, anginnya kurang, terhambat dengan debu. Habis itu dia ngomong sama panitia, coba minta tolong ini kipas angin dibenerin, ntar urusan biayanya, dananya dari aneh. Kalaupun harus mesti ganti, biar aneh yang ganti, biar aneh yang tanggung dananya. Pertanyaannya, orang yang model begini, yang duitnya banyak, apa yang pas-pasan? Yang bener pikir dulu. Duitnya banyak, nggak ada perhatiannya. Orang duit banyak, nggak ada perhatian buat syiar Islam, buat musola. Biasanya ekonomi menengah yang perhatian. Lihat kipas angin, atau kalau kagak, lah maaf, bagi dia 200.000, 250.000 berat bagi dia. Kalau bagi orang kaya mejem. Tapi kan kebanyakan yang ikut campur, yang peduli, yang perhatian, orang-orang yang ekonominya ke bawah. Nggak ada orang ekonominya ke atas, nggak ada. Kebanyakan seperti itu. Dari hal kecil aja, orang-orang yang ekonomi ke bawah, yang perhatian buat syiar baginda Nabi kita Muhammad. Kan enak kalau kita duduk hadir ngaji ada kipas anginnya, apalagi ada kopi jahenya. Betul gak kira-kira? Udah gitu ada kuenya lagi. Beb, boleh makan satu gak? Silahkan. Makan dua boleh gak? Boleh. Makan tiga tahu diri. Paham gak kira-kira? Artinya kan kadang-kadang seperti itu, hal kecil ya. Berapa sih benerin? Bayar tukang buat benerin servis, maaf, kipas angin berapa sih? Paling banget abis-abisnya pego, atau maaf sekalipun ada yang diganti paling makan biaya 200.000. Betul gak kira-kira? Tapi yang perhatian, yang duitnya miliaran di ATM, yang nolnya 9, nolnya 12, apa yang nolnya maaf 5. Tahu kan nolnya 5? Berapa? Ratusan ribu ya. Kalau sejuta kan nolnya 6 ya. Ini kagak, angkanya di ATM dia cuman angkanya 7.000.000.
cuman punya 700.000. Berat ngeluarin 250. Tapi dia berani, dia yakin tuh. Hatinya Allah tanemin. Nggak ada bakhilnya, nggak ada takutnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dia yakin banget lewat ayat Allah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kalau kita kan kagak, betul gak kira-kira? Ngasih duit kagak, merintah iya, udah gitu koar-koar ngomong lagi, parah nih pengurus kagak bener, ya lah pengurus kagak bener, udah gitu pakai ngeritik lagi. Ada gak kira-kira yang begini? Ngeluarin duit kagak, nggak mau, merintah mau, ngeritik mau, koar-koar. Pantasnya orang kalau mau ngeritik seseorang atau mau merintah seseorang, pantasnya seperti ini. Ini berapa ini kira-kira nih? 1, 2, 3, 4 ganti. Oh, hitung 1.250. Nih duitnya, berangkat besok ganti. Cakep gak kira-kira? Tuh enak tuh. Merintah juga enak. Ngomongan tinggi juga enak. Ngeritik juga enak. Artinya ada yang dikritik tapi duitnya luar nih kagak. Speaker ngedengung mulu, cuman bisa ngomong aja. Dari minggu ke minggu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bulan ke bulan. Speaker kagak enak nih diarodoh, ngedengung. Celah. Anu udah 3 tahun, gua 3 tahun ngaji, 5 tahun, berarti lu gak punya perhatian. Mau ngapain ngomong dong, gak bakal jadi bener. Jadi bener gak kira-kira? Speaker ngedengung, kita ngomong aja, gak ngeluarin duit, kira-kira jadi bener atau tidak? Diem aja, lapar, sama, belum makan. Bener kira-kira, suasana kayak begini lagi, ntar mau hujan. Ya, tos-tosan deh. Yang ngaji ada apa kagak ya? La haula wala quwata. Artinya seperti itu. Ada yang zahirnya luar biasa, tapi batinnya busuk. Ada yang batinnya luar biasa, zahirnya biasa aja, tapi hatinya luas. Ada juga yang dua-duanya, zahiran wa batinan. Begitu juga nih, salah satunya sahabat namanya Abi Mahzurah. Nabi takjub. Dengan apa Nabi takjub? Bukan karena wajahnya, tidak. Kemungkinan akhlaknya jauh, tapi yang Nabi bikin takjub dari suaranya. Kan beda. Orang kalau suaranya cakep enak. Apalagi dijaga deh tuh dirinya, kagak makan sembarangan. Udah gitu pakai teratur lagi, nggak makan gorengan. Udah gitu setiap bulan digurah, nggak kayak kita. Apaan aja dimasukin. Pete masuk, jengkol masuk, sepat, ikan sepat masuk juga, gabus masuk juga. Pantes suara kita begini-gini aja. Coba suruh azan deh, kagak enak, puyeng kepala. La haula wala quwata. Disuruh baca qasidah juga kagak enak. Tapi kalau dijaga suaranya enak, begitu azan ada daya tarik, enak banget tuh, nyampe tuh hati tuh. Makanya orang-orang yang azan di Masjid Nabawi ame di Masjidil Haram suaranya luar biasa. Udah gitu bayarannya mahal, kualitasnya dijaga, nggak kayak kita. Betul kira-kira? La haula wala quwata, sember banget. Udah gitu aki-aki lagi. Kalau di sono yang panjang as-sholahnya, naumnya sedikit. Kalau kita kebalik, as-salatu khairum minan naum, yang kedengaran sholatnya. Kalau kita ini as-salatu khairum minan naum, emang disuruh tidur. La haula wala quwata, suaranya berbeda. Nabi senang, Nabi takjub nih dengan suara Abi Mahzurah. Nabi puji. Kadang-kadang pujian ini kalau yang muji orang soleh penting. Boleh ada rasa maaf kita berbangga dalam diri kita karena yang muji orang baik, orang soleh. Tapi kalau yang muji maaf, ada udang di balik batu. Apa di balik bakwan sekarang nih? Dulu di balik batu ya, waktu ane masih kecil tuh peribahasa tuh, ada udang di balik batu. Kalau sekarang udah ganti, ada udang di balik bakwan. Habis itu pakai cabai. Cakep deh, cakep gak kira-kira? Tahu isi 2 kenyang, lontong 3, cakep gak kira-kira? Artinya kadang-kadang pujian ini kalau emang keluar dari mulut orang yang biasa, kadang-kadang maaf, ade daripada kemanfaatan, mau ngambil daripada manfaat. Orang siapa yang gak suka dipuji? Hampir semua orang demen dipuji, siapapun itu dipuji. Tapi kalau yang muji baginda Nabi kita Muhammad berbeda. Orang soleh, orang yang punya ikatan khusus dengan baginda Nabi kita Muhammad. Kita dipuji sama guru kita. Kan guru gak sembarangan muji, ngelihat kualitas murid-muridnya. Oh fulan cakep suaranya dia nih, udah pantes dia jadi imam, udah pantes. Habis itu pantes diangkat jadi khatib, cakep.
mahrotnya bagus, suaranya enak, udah gitu ilmu-ilmunya mumpuni lagi, cakep. Habis itu nih guru denger, oh fulan bin fulan, udah ente komat aja komat. Ada yang begitu. Oh ada lagi, oh ente azan aja udah. Ada juga, oh fulan bin fulan, ente bagian tahlil aja. Ada gak kira-kira? Ada. Ntar doa dikasih guru. Ini kagak, doa oleh kami. Cailah, semuanya aja diborong. La haula wala quwata. Kan kadang-kadang kita begitu. Baru bisa maaf, mimpin tahlil ame doa apalnya aja. Doa wahba apal. Habis itu kagak mau ngaji lagi. Udah gitu mic, kagak mau dikasih orang. Pantas dikasih guru yang nunjuk. Oh fulan yang baca, ini kagak diserobot semuanya. Seolah-olah dia doang yang bisa. Ada gak kira-kira? Yang muji, yang penting, orang yang soleh, beda pujiannya itu. Sahabat-sahabat, begitu dipuji sama baginda Nabi kita Muhammad, oh sampai yaumul qiyamah girangnya kagak hilang-hilang. Seneng banget, diingat terus sampai yaumul qiyamah, sampai nanti masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi kita Muhammad. Girang banget. Beb kasih contoh, gampang. Kalau masalah contoh, dulu tahun 2000-an belum ada era digital ya. Gadget belum ada ya dulu ya, tahun 2000-an belum ada kayaknya, nggak kayak sekarang ya, semuanya viral, semuanya apa-apaan ada di media sosial. Ente mau cari yang kayak gimana juga ada, yang jelek banyak, yang cakep banyak, yang telanjang, yang cakep ada, yang sedang ada, yang jelek juga ada, yang putih ada, yang hitam ada juga. La haula wala quwata. Kalau dulu kayaknya nggak ada. Belum masuk era digital. Dulu kalau kita bersuka ame orang lain, artinya kita ya ada rasa suka ame lawan jenis kita. Tiba-tiba dia ngirimin surat sama kita. Pertanyaannya seneng apa kagak? Seneng apa kagak? Oh kita taruh di atas lemari. Ini surat. Besok kita baca lagi. Besok kita baca lagi. Mau tidur kita baca lagi. Kadang-kadang mau kerja baca lagi. Pertanyaannya isi suratnya berubah apa kagak? Gak ada yang jawab. Isi suratnya berubah apa kagak? Tiba-tiba tanpa kita sadari itu surat udah ada di atas lemari kita, lemari pakaian kita atau lemari baju kita, udah lewat 15 tahun. Kita ambil lagi, kita buka lagi. Pertanyaannya isinya berubah apa kagak? Sama ya? Kok sama sih? Girangnya tetap girangnya. Padahal kita udah hafal tuh surat. Tahu bait-baitnya, syair-syairnya, pujian-pujiannya, isi-isinya udah kita hafal semua. Yang terakhir dari orang yang engkau sayangi. Cialah, pakai ada love-love-nya zaman dulu tuh. Ya Allah, udah hafal banget kita. Tetap aja kita baca. Kenapa? Yang muji orang yang kita cinta. Pantas pujian itu nggak kita lupain. Begitu juga baginda Nabi kita Muhammad. Sahabat-sahabat asal dipuji, sahabat ini dipuji sama Nabi, sahabat ini dipuji sama Nabi, sahabat itu dipuji sama Nabi. Nggak bisa dilupain sampai nanti datang yaumul qiyamah, sampai nanti dibangkit di padang mahsyar, sampai nanti mereka semua masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi kita Muhammad. Bakalan terus berasar di hati-hati mereka sahabat baginda Nabi kita Muhammad. Begitu juga nih Abi Mahzurah, suaranya takjub, suaranya enak didengar. Ya Nabi takjub, kan Nabi nggak pernah bohong, Nabi nggak pernah dusta. Coba kalau kita lihat ulama-ulama kita semuanya mengarang kitab maulid, di situ ada gak yang nulis ulama-ulama kita satu bait aja adalah Nabi tukang bohong? Ada gak kira-kira? Pernah dengar gak kira-kira? Maulid yang mana gitu? Kali gitu keselip atau bait-baitnya maaf yang keselip, tiba-tiba adalah Nabi tukang bohong, adalah Nabi tukang muji orang, adalah Nabi tukang pendusta, adalah Nabi tukang penjilat. Ada gak kira-kira? Gak ada, gak bakal kita dapati satu bait pun tentang kedustaan baginda Nabi kita Muhammad. Semuanya benar, ilham dari Allah Subhanahu. Dan Nabi ngomong itu wa mayantiku illa wahyun yuha. Wahyu yang turun, berarti kan benar apa yang dipuji baginda Nabi kita Muhammad untuk sahabat-sahabatnya. Habis itu diajarkanlah lafaz azan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Makanya orang enak kalau punya kelebihan. Apapun itu kelebihannya, dibawa buat akhiratnya, enak banget. Kelebihan hartanya dijadikan bekal buat akhiratnya, kendaraan buat akhiratnya. Kira-kira malam Sabtu taklim ada makanannya apa kagak ya? Oh kayaknya sepi-sepi aja nih. Udah deh, insya Allah setiap malam Sabtu niatin aneh mau jadi donatur. Atau kalau kagak di malam-malam yang lain, malam Kemis umpama,
Atau kalau kagak malam apa lagi tuh? Malam Minggu umpama, coba tergerak hati kita. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Entah itu maaf kita bikin teh di rumah kita. Teh, berapa sih harga teh? Teh berapa sih teh harga? Kira-kira kalau kita bikin di teko, perlu gak 20 teh kita masukin? Nggak perlu ya, kayaknya 3 aja udah cukup ya. 3 renceng gitu, 3 biji gitu teh. Atau kalau kagak, kalau mau kentelan dikit 4 sampai 5. Betul kira-kira? Berapa sih harga teh? Paling 100.000 yang rencengan. Betul kira-kira? Habis itu modalin gelas plastik. Setiap taklim kita keluar deh. Kelar sholat kita keluar, ambil deh. Atau kalau kagak, suruh anak kita anterin, duduk bagi-bagiin jamaah. Enak gak kira-kira? Ya Allah, nikmat banget. Itu baru teh doang. Ada yang pengen nyumbang makanan umpama. Ada yang pengen, kayaknya air aqua nih, air dus, air aqua, ini nih aqua gelas, buat minum orang, buat abis taklim, atau kalau kagak, abis lepas daripada sholat, taruh barang 2 kardus, atau 3 kardus, taruh di pojok-pojokan, buat umat. Ya Allah, indahnya, luar biasa. Suatu hal yang Allah beri kepada kita kelebihan, kita tujukan buat akhirat. Tapi ada juga yang buat api neraka. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Ada gak kira-kira? Ada kebalikannya. Artinya seperti itu. Apapun yang Allah kasih sama kita, kan gak ada yang tahu. Yang tahu kita orang. Antum apa kelebihannya, aneh apa kelebihannya, ayo sama-sama kita tujukan kelebihan ini untuk cari redha Allah, cari redha-Nya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Huzaimah wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit menjadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.